Menjadi orang tua adalah anugerah Tuhan. Tanpa bekal buku panduan dan pengalaman, seorang anak telah dititipkan bagi kita untuk kita didik dan besarkan dengan penuh kasih sayang. Segala upaya dan daya kita lakukan untuk mereka dengan harapan dapat melihat anak kita tumbuh menjadi anak yang serba mampu. Sayangnya, mimpi, ambisi, dan harapan kita seringkali berbenturan dengan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita sang anak. Seperti pepatah berkata, orang tua adalah pintu surga bagi anaknya, dan seorang anak adalah kunci pembuka surga bagi kedua orang tuanya. Di sini kita melihat harus adanya kerjasama antara orang tua dan anak untuk saling mengerti dan menerima sehingga keselarasan dapat tercipta. Question nih, sekarang kita bertanya kepada Samuel nih ya. Nah, ini pertanyaan yang menurut aku nih kayak aduh, semua anak-anak muda tuh paling demen kayak pertanyaan seperti ini ya. Kan di usia-usia kalian yang sekarang ini pastinya kalian lagi di masa-masa dimana mencari pasangan hidup gitu ya. Nah, kita pastinya tahu kalau kita harus mendapatkan restu atau izin dari orang tua untuk menjalin hubungan gitu kan. Nggak mungkin ya kita backstreet atau ngumpet-ngumpet, kan nggak mungkin, karena kita tujuannya pasti ingin menikah di suatu hari nanti. Nah, menurut kalian nih, sejauh mana sih keterlibatan orang tua di dalam hubungan kalian itu? Peran orang tua yang seperti apa sih yang kalian inginkan di dalam hubungan kalian dengan pacar kalian gitu? Nah, mungkin Samuel bisa menjawab ya pertanyaan ini. Ya, thank you Kak Steph. Mungkin mesti dikasih pembeda kali ya, karena saya kan cowok sama cewek gitu. Kalau keterlibatannya mungkin pasti akan beda sih. Biasanya anak cowok itu nggak banyak cerita ke papa mama gitu. Justru mereka lebih pengen ada masalah aku selesain sendiri gitu kan. Biasanya cowok sih begitu. Nah, keterlibatan orang tua sejujurnya ada proses yang cukup panjang yang harus saya lewati gitu. Karena dari kecil sih papa mama udah bilang kamu pacaran jangan sebelum kuliah ya. Jadi saya pacaran pertama kali itu setelah kuliah gitu. Jadi ya naksir boleh lah, tapi belum boleh pacaran gitu. Jadi di situ naksir ya pasti diam-diam gitu. Kalau ketahuan kan mungkin papa mama akan ada yang kamu belum boleh pacaran dulu, bentar dibawelin makanya gitu. Tapi waktu pertama kali pacaran pun belum bisa terbuka, belum bisa cerita apa-apa gitu kan. Maksudnya saya juga belum tahu apa sih pacaran, ngapain kah, atau apa yang dibangun. Kalau firman-firman sing yang ngomongin soal nikah ya pasti kita udah denger lah. Tapi kalau anak kuliahan ngomongin nikah kayaknya nggak kebayang gitu kan. Masih jauh ya Sam ya? Masih jauh, apalagi sekarang tahu kenyataan hidup gitu kan. Ternyata menikah tidak semudah yang dibayangkan gitu. Terus mungkin yang aku mau share, proses yang panjang itu aku harus lewatin. Kenapa? Karena awalnya aku nggak bisa cerita sama papa mama gitu. Karena waktu kuliah, papa mama itu mereka berdua pergi ke luar kota. Jadi saya tuh hidup berdua sama adik di kota Salatiga. Kemudian kalau mau cerita ya paling ditanyain lagi dekat sama siapa, namanya disebut. Tapi biasanya di cross check sih, backgroundnya. Ini orang dari mana, asalnya dari mana, papa mamanya kerja apa, terus anaknya pelayanan atau enggak. Nah, hal-hal seperti ini tuh ditanyain. Cuman nggak lanjut banyak. Nah, ada proses yang dimana tidak satu kali sih, mungkin beberapa kali, 2 kali ya, atau mungkin ya 2 kali mungkin. Ada proses yang tidak enak gitu buat seorang anak kan. Kita tahu anaknya baik, terus kemudian kita mendoakan gitu kan. Terus dibawa ke orang tua, ternyata ya ada harapan-harapan gitu dari orang tua kan. Terus kemudian proses demi proses sampai akhirnya pernah tuh satu kali berantem besar, semua nangis. Wah, berempat itu nangis semua. Bahkan papa yang jarang nangis saja akhirnya hari itu nangis. Tapi dari situ aku tuh ngerasa bahwa oh, papa tuh pengen loh, mama tuh pengen loh anaknya tuh punya pasangan yang terbaik. Dari situ tuh jadi satu titik tuh Kak, untuk aku tuh bisa ngomong sama papa, ini ada cewek nih, backgroundnya ini, papa mau kenalan nggak, mama mau kenalan nggak. Akhirnya ditemuin terus. Nah, tapi masih aja sebagai cowok nggak bisa cerita yang aku habis makan loh sama dia di sini enak gitu. Mungkin kalau cewek kan bisa ya cerita ke mamanya ya, tapi kalau cowok kan
yang nggak lenje gitu. Jadi yang dicerita biasanya justru papa mama itu dia open kesempatan gitu. Jadi mereka akan ngomong, gimana Sam si ini? Oh iya sih kemarin habis ngapain gitu, kayak pergi terus ngelihat ini ngelihat itu. Apalagi kalau misalkan udah satu hal yang serius ya, kalau ngomongin oh nih habis lihat rumah lah, ini habis ngelihat apartemen gitu kan, itu kan jadi satu yang cukup serius. Nah hal-hal seperti ini yang biasanya anak cowok tuh, bukan anak cowok ya, saya nggak ngomongin ngategoriin lah, saya lah yang saya ceritain ke papa mama gitu. Oh nih, jadi mereka tuh tahu bahwa oh ini udah going further nih, udah masuk ke tahap yang lebih serius gitu. Gitu sih kalau Mungkin kalau anak laki-laki lebih pakai logika kali ya. Kalau cewek kan lebih perasaan gitu ya. Dikit-dikit mami, dikit-dikit lapor gitu. Kalau cowok kayaknya mungkin lebih pakai logika aja. Yang menurut aku perlu, aku sampaikan. Yang nggak perlu disampaikan. Begitu kali ya Sam ya? saya nggak bilang saya full logika ya. Saya tuh melankolis sebenarnya. Jadi perasaannya sebenarnya gede. Cuman yang disampaikan waktu, mungkin karena jarak, telepon itu ngomongnya sebatas perlu aja gitu. Nanti kalau udah ketemu duduk bareng, nah itu baru ceritanya banyak. Biasanya begitu. Tapi saya nggak bilang logika itu, saya logika dan saya nggak perasa, enggak sih. Alright. Terus kalau ada nggak sih kayak usahanya Sam untuk mendekatkan pasangan sama orang tua gitu? Atau nanti aja deh kalau misalkan udah mendekati, benar-benar udah confirm dekat-dekat hari H atau bagaimana gitu Sam? Enggak sih, kalau itu bahaya, nanti kayak jebak orang tua nggak sih? Kalau bawanya terakhir. Nggak, kalau aku dulu memang mungkin karena lagi kuliah dan takut ya nggak dibawa langsung gitu. Tapi sekarang justru kebalikannya, aku mau bawa dulu ke orang tua. Papa mama setuju nggak? Kalau papa mama setuju, aku jalanin gitu. Jadi normalnya pacaran itu aku akan bawa mereka ke depan papa mama, mereka bilang ya, aku baru resmiin sih, biasanya seperti itu. Kayak seleksi Indonesian Idol gitu ya, lewat seleksi lulus baru lanjut gitu ya Sam ya. Daripada nanti mertua menantu nggak akur kan. Nah betul sekali, itu yang harus dilakukan, memang harus seperti itu, harus minta izin dan restu gitu ya, nggak boleh yang namanya backstreet gitu ya Sam ya. Boleh nggak boleh. Oke, thank you Sam. Alright, thank you banget nih. Nah, sekarang kita lebih lagi mau masuk ke arah komunikasi, gitu ya. Mungkin aku akan bertanya lagi kepada si Sam nih, pada Samuel nih. Di dalam komunikasi, kan kebanyakan orang tua itu merasa kayak lebih tahu daripada anaknya. Tapi kadang-kadang di mata anak-anak juga demikian gitu. Orang tua tuh kolot, nggak ngerti perkembangan zaman sekarang gitu. Nah, akhirnya komunikasi itu jadi sering kali tuh tidak dapat berjalan dengan baik. Lontaran kata-kata juga sering terdengar penuh dengan emosi gitu ya, yang berakibatkan terbangunnya kayak tembok penghalang komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, menurut Sam nih, komunikasi seperti apa sih yang bisa meruntuhkan tembok penghalang itu, atau komunikasi seperti apa sih yang Sam inginkan dari orang tua Sam gitu? Oke. Sebenarnya kalau cara komunikasi, aku rasa semua anak-anak punya cara komunikasi yang berbeda. Bahkan kita yang udah dewasa pun pasti punya cara komunikasi yang berbeda ya. Jadi mungkin di waktu aku kecil tuh mungkin aku termasuk salah satu orang yang kalau ditanyain kenapa, kalau disuruh apa, aku akan bertanya kenapa gitu. Misalkan mau keluar jam 5 sore gitu, mah aku mau ke rumahnya dia gitu. Nggak boleh ya, jangan. Kenapa? Udah sore. Nah, hal seperti ini tuh nggak nangkep di kepala aku gitu kan. Emang kalau udah sore kenapa gitu. Nah, komunikasi yang aku butuhkan itu jawaban yang reasonable. Jawaban yang harus memberikan keterangan. Kalau udah sore, misalkan apa kan, kalau dulu kan ditakut-takutin ya, nanti setannya keluyuran jam 5, jam 6 gitu kan. Kita jadi takut gitu kan. Oh iya, nah nurut. Tapi kalau udah gede sih nggak depan ya. Tapi kayak ada, kalau dari saya sih, saya seorang yang butuh reason gitu. Saya komunikasi yang saya butuhkan itu reasonable gitu. Misalkan satu kali kejadian, papa mama aku boleh pacaran sama dia nggak boleh gitu. Kenapa? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kenapa itu nggak terpenuhi, saya tuh punya sifat mungkin apa ya, rebel yang muncul gitu. Jadi keluar sifat nggak masuk akal loh orang tua gitu. Jadi kesannya tuh saya meremehkan orang tua. Nah,
Padahal sebenarnya niat orang tua itu kan biasanya baik gitu kan. Niatnya tuh meluruskan jalannya kita. Nah, tapi buat saya sendiri satu hal yang reasonable itu akan meruntuhkan tembok-tembok untuk saya tuh menjadi bebal dan saya menjadi rebels. Kalau aku sih mungkin seperti itu. Tapi yang pasti kuncinya anak-anak itu harusnya punya cara penyampaian yang bisa mereka terima. Kalau ada tipe orang yang penurut, mungkin mereka nggak harus dikasih why-nya, nggak harus dikasih kenapanya. Mereka mungkin ada yang tipe kalau dikasih treat mereka akan dengerin, ya nggak sih? Yang kalau udah diajak main, nah habis itu tuh dikasih tahu tuh gampang gitu kan? Atau ada yang disayang, dipeluk-peluk, habis itu mereka akan nurut sendiri. Ada yang tipe-tipe seperti itu. Tapi mungkin buat saya pribadi sih reason. Mungkin sebagai orang tua juga harus tahu salah-salahnya gitu kali ya Sam ya. Salah-salahnya untuk masuk gitu. Jangan, memang ini mungkin pelajaran yang luar biasa banget ya buat para orang tua ya. Kadang-kadang tuh jangan cuma sampai sekedar no gitu. Jangan, nggak boleh gitu. Anak-anak kan mikir, kenapa nggak boleh kayak tadi Sam? Itu sangat bener banget gitu. Jadi aku juga pernah mendengar seperti ini. Kalau orang tua terlalu sering ngomong no, maka anak itu juga akan ngomong juga seperti itu ke orang tuanya. Disuruh makan, no. Disuruh mandi, no gitu. The same thing, karena itu yang dia belajar dari orang tuanya gitu. Orang tuanya bilang, no, semuanya nggak boleh. Anak kecil juga bisa belajar, oh oke. Berarti it's easy to say no. Pada saat dia disuruh mandi, no. Disuruh makan, no. Nah mungkin sama seperti itu. Jadi mungkin ini pembelajaran yang luar biasa juga ya bagi para orang tua gitu ya dari Samuel. Kita jangan cuma sekadar say no doang, tapi mereka butuh alasan. Kenapa nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya. Thank you Sam. That's a very good answer. Nah, kita kan juga tahu nih, Sam kan sekarang ini tidak tinggal sama papa mama ya. Maksudnya kalian beda kota ya, beda ya. Kalian ada distance lah gitu. Gimana caranya komunikasi itu tetap bisa berjalan gitu loh Sam. Maksudnya gimana, bukan komunikasi sekedar cuma telepon doang ya, tapi kita kan tahu ada kedekatan itu terjalin, komunikasi terjalin, hubungan relationship itu tetap terjalin walaupun beda kota gitu kan. Sekarang ini pasti nggak sedikit juga dari orang tua dan anak yang beda kota, yang anaknya merantau, bekerja di mana, ataupun apalagi di luar negeri segala macam. Jadi gimana sih cara tips-tips kamu untuk tetap membangun relationship itu sama papa mama kalian walaupun beda kota? Pamer makanan. Biasanya kalau beda kota tuh pamer makanan tuh mereka tuh kayak habis makan. Ngiler ya Sam ya? Iya tuh gitu. Mungkin intinya simple stuff yang intinya mengingat mereka sih. Kayak aku inget nih papa suka A gitu kan. Mungkin biasanya aku motoin apa ya? Bunga gitu ya. Mama kan yang suka bunga gitu. Ini bagus nih, mainlah ke sini gitu sekali-sekali. Terus kalau mama biasanya aku tuh kalau sampai Tasikmalaya akan meminta makanan-makanan yang aku tidak pernah terima gitu kan. Udah 5 tahun kan nggak dimasakin gitu kan. Jadi kalau pulang tuh pasti minta sesuatu. Nah mama tuh biasanya, Sam nih lagi masak apa ya, lebih kecap lah atau masak sayur asin gitu tuh ditunjuk-tunjukin. Mungkin simple stuff seperti itu tuh yang menunjukkan bahwa papa mama tuh inget loh sama kamu. Papa mama tuh pengen loh kamu ada di rumah untuk makan bersama kita. Nah itu tuh hal-hal yang mungkin membuat seorang anak cowok yang luluh gitu ya, kayak gitu-gitu tuh membuat aku merasakan lah kasihnya papa mama gitu. Mungkin yang lain ya pasti telepon sih ya, kayak telepon dan ngobrol-ngobrol. Cuman mungkin ada satu hal yang menarik sih, belakangan ini papa tuh kayak suka ngumpulin keluarga, malah keluarga besar gitu. Keluarganya dari papa itu diajakin Zoom bareng, habis itu ngobrol, apa aja semua diobrolin. Dan itu mungkin nggak pernah dilakuin sebelumnya gitu. Dan itu menjadi satu hal yang menunjukkan bahwa oh papa tuh pengen loh ketemu adik-adiknya sama anak-anaknya gitu sih. Ternyata pandemi itu membawa sesuatu yang lebih baru lagi ya. Yang kita nggak pernah kumpul, malah sekarang malah bisa kumpul gitu ya melalui Zoom gitu ya Sam. Iya, untungnya papa juga nggak gaptek amat kan. Mungkin kalau gaptek ya telepon gitu terus ngabisin pulsa, padahal kan di sana ada WhatsApp segala macam. Gitu sih kalau saya sih mungkin. Jadi kayak makanan itu buat kamu icebreaker-nya ya? Enggak juga. Mungkin yang seru ya kalau misalkan saya lagi ke Tasik. Itu ada momen-momen indah di mana ini indah, anak cowok tapi baperan. Tapi kayak
Papa itu pernah Papa tuh sering kali kalau misalkan saya lagi pulang, kan anak-anak tuh ya karena udah kenal HP tuh jadi suka mainan HP sendiri kan. Nah, ada momen-momen dimana tuh tiba-tiba Papa nyamperin kamar dan dia akan duduk di sebelah gitu. Habis itu ya nemenin main HP gitu, tapi habis itu dia nanya-nanya gimana pacaran gitu, atau kerjaan gimana, kemarin katanya mau resign atau apa gitu, tuh semua ditanya-tanyain gitu. Jadi dia menyengaja untuk datang ke samping kita, mungkin kayak yang dibilang Pasya tadi sih, ada di sebelah. Yes, jadi ini juga luar biasa. Thank you ya Sam ya. Itu juga sama-sama belajar sebagai orang tua. Kasihlah waktu gitu ya, walaupun sekecil apapun, hanya duduk di sebelah saja itu sudah suatu perhatian yang luar biasa banget bagi seorang anak gitu ya. Oke, sekarang next question nih untuk Samuel. Bagaimana sih sikap dan tindakan kamu saat hubunganmu dengan pasanganmu kurang disupport oleh orang tua? Mungkin ini yang sebelumnya tuh. Iya. Nah, sekarang kan sudah disupport ya Sam ya? Sudah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan sudah. Nah, sebelumnya mungkin apa reaksi kamu tuh pada saat hubungannya tidak disupport dengan orang tua? Iya, pertama kali memang jujur ya, memberontak. Karena aku bisa buktikan kepada papa mama bahwa yang aku punya ini tidak lebih buruk daripada orang-orang lain gitu loh. Jadi bukan karena intinya saya merasa bahwa kenapa pasanganku ditolak gitu. Akhirnya yang dilakukan ya pertama sih rebel gitu, tapi akhirnya ada satu titik di mana Tuhan tuh ngasih hikmat gitu. Tuhan tuh ngasih pengingat buat saya, dibilang yang terpenting di suatu rumah tangga itu berkat dari Tuhan dan berkat restu dari orang tua. Itu sampai hari ini saya masih pegang sih. Kalau misalkan papa mama nggak berkatin, buat apa aku bikin rumah tangga gitu. Yang aku pikir sih seperti itu. Jadi ketika aku mau punya pacar ya aku pasti mah ini itu orangnya, papa mama menurut papa mama gimana. Nah yang ya itu sih mungkin kalau saya tadi jawabnya Tuhan tuh mengingatkan ya, yang pasti sebagai seorang muda-mudi kita harus dekat sih sama Tuhan. Kalau misalkan sebagai seorang muda-mudi kita cuman mengandalkan perasaan, akan lebih banyak sakit hatinya daripada berkatnya sih. Jadi responku waktu itu jujur memberontak, tapi kemudian aku berbalik arah sih. Saya nurut sama orang tua. Begitu. Dan kita akhirnya finally mengerti gitu kali ya. Istilahnya, oh ternyata mungkin dulu itu nggak disetujui seperti ini, ada reasonnya gitu. Kita juga belajar untuk percaya gitu ya. Karena memang balik lagi kayak tadi Pasya juga bilang, Samuel juga bilang, untuk menjalin hubungan kita memerlukan restu lah dari orang tua, berkat lah dari orang tua, dan kita percaya berkat dari orang tua itu juga mungkin is a sign daripada Tuhan gitu. Apakah memang ini hubungan yang daripada Tuhan atau bukan gitu. Kalau yang bukan daripada Tuhan, mungkin kenapa orang tua nggak setuju gitu, tapi ya mungkin itu juga is a sign lah kalau memang he's not the one, seperti itu ya. Alright, thank you jawabannya Sam. Nah kita oke, sekarang ini aku baca dulu pertanyaannya, nanti tolong silahkan siapa yang mau menjawab boleh ya dibantu untuk dijawab ya. Ada pertanyaan, dalam hal menentukan cita-cita, apakah kalian tipe anak yang mengikuti pilihan orang tua dalam mengambil jurusan kuliah? Jika tidak, share pengalamannya how to deal dengan orang tua kalian yang menuntut seperti di video tadi gitu. Seperti ya, kayaknya kan orang tua kayak tadi kan pengennya, oh jadi dokter, harus jadi dokter ya gitu. Tapi sedangkan mungkin hati kecil kita nggak mau jadi dokter gitu. Gimana tuh pendapat kalian? Ada nggak yang kalian yang mengalami hal seperti ini? Mungkin boleh dijawab, siapa yang mau menjawab? Samuel dulu mungkin? Seharusnya ya, dari video tadi juga kita belajar bahwa nanti kalau saya punya anak pun tuh bukan saya yang memaksakan kehendak, justru saya tuh menjadi supervisor bagi anak saya gitu. Harusnya seperti itu. Jadi kita tuh justru bisa ngelihat, oh anakku ini bakatnya di musik gitu. Dia nyanyi suaranya bagus banget. Oh berarti arahin aja ke sana gitu. Tapi mungkin dulu papa mama juga pernah bilang gini,
kamu mau jadi apa gitu kan. Dulu pernah waktu SMA disuruh pilih kan, kamu mau masuk IPA atau IPS gitu ditanyainnya. Saya bilang kalau nggak IPA ya bahasa gitu. Terus dikatain kan, mau jadi apa kamu di bahasa, katanya begitu. Itu pertama kali. Terus ya aku nggak suka IPS gitu, aku nggak bisa ngapalin sejarah, aku nggak bisa ngitung pajak, ngitung untung segala macem lah. Nah terus akhirnya ya puji Tuhan masuknya IPA gitu kan, sesuai yang ingin mereka. Tapi yang kedua, ketika saya kuliah, saya itu satu-satunya anak elektro di keluarga papa ya. Yang lain tuh semua ekonomi, ya ada yang teologi sih, ekonomi sama teologi. Jadi saya tuh nyeleweng sendiri gitu, nggak tahu nih bakatnya dari mana. Tapi ya puji Tuhan masih bisa masuk. Nah, satu hal yang membuat saya semangat kuliah di elektro itu karena papa tuh selalu nanya gini, kamu bener bisa nggak? Bisa apa? Oh ya udah, suruh maju gitu. Nah, jadi maksud saya gimana saya menentukan cita-cita itu juga sebenarnya satu poin besarnya adalah dukungan dari orang tua sih. Ketika orang tua bisa supervise dan bisa support, saya tuh bisa maju lebih kencang daripada orang yang lain gitu. Jadi tetap support orang tua, itu yang sangat penting juga ya Pak Sam ya. Ya, supervise and support sih menurut saya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih, ini untuk Samuel ya. Menurut pengalaman, aku nggak tahu nih Samuel apakah pernah mengalami hal ini atau enggak gitu ya. Cuma I just want to ask you about this kind of view gitu ya. Menurut kamu orang tua yang berani meminta maaf jika salah itu seperti apa sih? Apakah kamu punya pengalaman akan hal ini gitu? Punya dong. Jadi ini istilahnya pengalaman yang baik ya untuk para orang tua mendengar gitu. Ini ada bagusnya sih pembahasan ini. Maksudnya ini tadi saya sempat mikir kan, gimana cara orang berkomunikasi sama anak gitu. Kadang kan yang tadi saya bilang, ketika saya nggak dapet reasonnya, saya mungkin akan rebel gitu. Saya akan lebih karena nggak dapet kepuasan di hati ya coba aja gitu, nanti paling nggak saya belajar sendiri gitu kan. Nah, saya mikir bahwa salah satu cara komunikasi kepada anak itu kayaknya salah satunya adalah meminta maaf. Itu mungkin salah satu cara yang paling bukan efektif tapi luar biasa gitu. Karena gini, dengan orang tua meminta maaf itu, kalau saya sendiri itu akan membuka pintu-pintu keterbukaan buat saya ya. Jadi satu kali waktu kecil nih, waktu SD, lagi rewel, nggak mau makan segala macam. Terus habis itu saya tuh nggak sengaja mau nutup jendela kamar saya, cuman slip dari tangan saya slip. Terus habis itu kan kacanya kehantam. Papa tuh lagi nyuci mobil di depan, lagi berantem juga sama mama tapi di dapur kan, saya yang lagi berantem sama mama. Terus kebanting jendelanya, blar gitu. Papa kira saya marah sama mama dengan cara membanting jendela. Papa mengira begitu, sebetulnya enggak. Papa tuh datang, biasanya kan dipukul rotan ya, atau di sabet gitu. Papa tuh nendang udah kayak ya itu Piala Dunia gitulah, gas gitu kan. Nah, deg-degannya keluar kan, sampai ketakutan, sampai ya itu ngompol ceritanya. Jadi saking ketakutan ngompol. Terus habis itu di sekolah tuh benci gitu. Di sekolah tuh kok aku ditendang gitu. Benci, marah banget. Tapi pulang kan, aku diemin, masuk kamar, kunci segala macem. Terus habis itu diem-dieman, papa tuh tiba-tiba manggil gini dari kamar. Sami sini. Kirain mau dimarahin lagi kan, mau dibilang, kamu tadi ngapain mama? Sini duduk, terus dipeluk. Papa minta maaf ya, tadi nendang. Papa cuman pengen kamu nurut sama mama, cuman papa caranya salah. Habis itu tuh saya nangis, tapi di situ ada satu itu tuh merobek rasa benci saya terhadap papa. Dari yang saya nggak mau maafin, akhirnya di situ tuh menunjukkan bahwa papa tuh sayang sama aku, cuman tadi papa tuh kelewatan gitu. Itu yang mungkin papa saya nggak mikir begitu, tapi saya menangkapnya begitu. Tapi dari situ saya tuh membuka hati, oh papa tuh sebenarnya sayang loh sama saya.
Dan ya hal-hal itu terjadi sampai di kuliah yang tadi saya sempat cerita ya, punya pasangan yang nggak disetujui. Saya kan terus bertanya, kenapa gitu. Sampai satu kali, yaitu ada satu momen di mana pertengkaran hebat, kita berempat nangis. Aku bilang sama papa tuh curang, papa mama tuh curang. Saya punya adik, pacarnya tuh kayak nggak diseleksi gitu. Waktu itu saya bilangnya begitu. Adik tuh pacarnya nggak diseleksi. Begitu aku, semua dienggain. Tapi ditanyain saya harus pacaran sama siapa, itu tuh marah banget. Saking marahnya, terus papa bilang gini, singkat cerita ya, papa tuh bilang gini, papa minta maaf kalau nggak sesuai dengan apa yang kamu mau. Papa tuh cuman mau yang terbaik buat kamu. Ya itu kan mungkin anak masih marah ya, masih dia tahu yang terbaik. Emang papa pernah nanya aku yang aku mau kayak gimana? Kan gitu kan, papa tahu tipeku kayak gimana. Papa kan selalu di luar kota, itu sampai keluar tuh di kata-kata, karena waktu itu papa mama di Tasik, dan ini ya jujur aja saya sempat ngerasa kosong gitu. Saya nggak punya orang yang mengasihi saya. Terus saya mencari, ya mungkin responnya cari pasangan kan, karena kan kalau udah punya pasangan pasti ada yang nyayang, ada yang merhatiin kan. Saya bilang, papa tuh nggak ada ketika aku lagi stres di kampus, mama juga nggak ada. Justru kalian tuh menyalahkan ketika nilaiku jelek, gitu kan. Itu semua keluar dari A sampai Z, bahkan yang bukan soal pacaran, kebencianku, semua kata-kata yang pernah nusuk hatiku belum beres, itu semua aku beresin di situ. Semua nangis. Papa mama bilang, papa mama nggak pernah bermaksud seperti itu. Tapi papa mama sadar apa yang papa mama lakukan itu ternyata kurang. Nah, ini tuh membuat hati seorang anak yang keras, yang sudah hancur berkeping-keping tuh mulai kembali. Saya tuh mulai sayang sama mereka. Itu titik dimana saya berputar 180 derajat. This is true story, saya nggak bikin-bikin. Tapi yang pasti hari ini hubungan saya dengan orang tua tuh justru lebih baik. Mereka mau bilang apa, kadang kita nggak tahu reasonnya, justru saya malah bisa lebih nerima. Oh ya. Tapi satu hal yang indah tuh ketika kita tuh bisa bermaaf-maafan di harinya Fitri. Enggak, maksudnya kayak ketika kita memang maaf itu kayak kata yang paling mujarab ya Sam ya. Kayaknya semua kamu punya gunung kebencian kamu tuh langsung lumer pada saat papa cuma memeluk dan berkata minta maaf, seperti gitu ya Sam ya. Luar biasa ya, ini mungkin benar-benar pembelajaran yang luar biasa bagi para orang tua ya. Pastinya mungkin kata maaf itu cuma simpel sekali, tapi ternyata membawa perubahan yang luar biasa bagi seorang Samuel gitu. Dan pastinya anak-anak kita juga akan mengalami hal-hal yang sama gitu ya. Mungkin kalau by the way thank you so much Sam, untuk Tasya, untuk Samuel sama Widya. Kalau misalkan aku boleh memberikan kata-kata terakhir gitu ya, mendidik anak itu bukan perkara yang mudah gitu. Diperlukan kesabaran, ketelatenan, usaha yang menguras fisik dan mental, yang boleh dibilang tuh berlangsung sepanjang hidup kita sekalipun sang anak telah menjadi dewasa. Dengan usaha kita aja kayaknya tuh semua serasa menjaring angin belaka gitu. Nah, di sini perannya Roh Kudus sangat diperlukan. Biar Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri yang menuntun, memberi hikmat dan mengatur langkah kehidupan setiap anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, kita sendiri belajar untuk melakukan peran kita seperti yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita pun ini sebenarnya sebagai orang tua masih sangat-sangat perlu untuk terus memperkatakan firman Tuhan, mengajarkannya, dan yang paling penting melakukannya dan menjadi role model untuk anak-anak kita gitu ya. Serahkan kehidupan anak-anak kita ke dalam tangannya Tuhan Yesus. Ada satu quote itu yang luar biasa indah ya, dibilang seperti ini: kita itu menggenggam hati anak-anak kita tuh sepanjang masa, tetapi apakah hati kita
ada di dalam genggamannya anak-anak kita. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang ideal di mata mereka? Jadi mungkin bagi orang tua termasuk saya pun, kita belajar untuk terus mengenali anak-anak kita, belajar mempelajari kebutuhan mereka itu apa, dan saatnya kita merefleksikan diri sendiri. Amin.